Melihat begitu banyaknya kesalahan fatal yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang membuka peluang bagi lawan politik untuk menyerangnya, dan kesalahan politik yang membuat banyak orang sakit hati di waktu lalu, maka karir politiknya akan berakhir dengan tidak mengenakan. Kita bisa hitung mundur bersama sejak saat ini. Formula E yang sedang jadi perhatian ngiri-ngiri sedap akhir-akhir ini dimulai sejak tahun 2019. Ketika Anies pergi ke Amerika, waktu itu dia berhasil melobi bos VIA untuk masukkan Jakarta dalam jadwal mobil listrik dunia atau yang disebut juga dengan Formula E. Rencana tersebut terkesan sempurna sehingga seharusnya bisa menjadi promosi terbaik bagi Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres 2024. Beberapa tempat terpilih oleh tim kerja gubernur yang ditugaskan untuk hal itu, termasuk mencari lokasi. Terpilihlah beberapa lokasi. Anehnya kenapa akhirnya harus memilih Monas, yang adalah daerah cagar budaya tersebut. Terlihat telah dilakukan tanpa koordinasi duluan dengan berbagai pihak, termasuk pihak istana, sebab Monas masuk dalam lingkaran ring 1 Istana Negara. Koordinasi yang tidak matang semakin terlihat lagi karena terburu-buru menebang pohon mahoni yang telah berada di sana puluhan tahun sebanyak ratusan unit. Kemudian hari, kayu batang mahoni tersebut digunakan sebagai bahan furniture saja. Apakah itu sudah dijual atau diberikan gratis? Tidak ada yang tahu kelanjutannya. Kalau terjual pun dananya lari kemana pun tidak ada yang tahu juga. Berakhir gelap begitu saja. Masalah mulai muncul ketika tim pengarah Formula E keberatan jika pelaksanaan balap mobil listrik tersebut dilakukan di Monas. Akhirnya pindah ke tempat yang terakhir saat ini, yaitu di Ancol. Tetapi hasilnya juga belum terlihat ya sampai saat ini. Jika dipaksakan untuk mengerjakan sirkuitnya di Ancol, maka hasilnya tidak akan berkualitas bagus. Sebab itu tanah rawa, butuh paku bumi dengan perhitungan matang dan waktu yang tidak bisa singkat seperti sekarang ini. Penyebab kesalahan seperti di atas bisa terjadi karena tanpa koordinasi dengan berbagai pihak. Akhirnya terulang lagi saat lakukan pembayaran komitmen fee Formula E, sekalipun belum ada tanda tangan perda, belum sah, tapi si Anies sudah membayarnya. Mungkin karena terlalu senang atau terlalu percaya diri karena program Formula E Jakarta setelah disetujui Jokowi ya. Ya, Jokowi setuju saja dengan semua ide majukan bangsa, tetapi bukan berarti melakukannya tanpa perhitungan dan koordinasi dengan berbagai kepentingan lainnya. Perhitungan untung rugi juga terjadi dengan terburu-buru, seperti biayanya 1,2 T dengan perkirakan keuntungan 1,2 T. Tidak jelas, lebih besar unsur sensasinya saja daripada manfaatnya. Coba bayangkan, perkiraan keuntungan 1,2 triliun, tetapi biaya yang dibutuhkan 1,3 triliun. Jelas merugikan ya, tapi kenapa dipaksain? Nah, dugaan mulai menguat Anies ingin menjadi Capres 2024 pada saat itu, karena lebih mementingkan unsur sensasi daripada ekonomi, padahal gunakan pajak yang rakyat bayar. Masih belum cukup masalah tentang dana dan penghitungan untung ruginya, ada faktor baru yang tak mampir logika, yaitu masih potong dana naturalisasi atau sunat sebanyak 160 miliar demi terlaksananya Formula E. Padahal penanganan banjir merupakan prioritas utama janji politik Anies waktu lalu. Masih belum cukup lagi, Anies juga hutang lagi sebanyak 180 miliar demi Formula E. Tetapi kalau Formula E bisa berjalan sukses, maka mungkin saja bisa dimaafkan. Tetapi jika tidak berjalan baik dan gagal, maka akan menjadi bencana bagi Anies Baswedan, sehingga terancam memakai baju oranye made in KPK. Sekalipun berjalan sukses pun, tetap saja sulit bernapas lega mengingat banyak kesalahan politik waktu lalu terhadap Ahok yang memiliki banyak fans fanatik itu. Sekalipun Ahok telah memaafkan, tetapi
banyak pendukung Ahok masih melihat cara politik Anies Baswedan yang dianggap sangat berbahaya bagi keberlangsungan NKRI yang berbineka tunggal ika ini. Ini bukan sekedar dendam politik, tetapi demi keberlangsungan NKRI yang berbineka tunggal ika. Semua upaya menjegal Anies menjadi terbuka sangat lebar karena pembayaran fee Formula E yang dilakukan sebelum tanda tangan Perda itu menjadi sah. Itu bisa jadi masalah besar jika ada lawan politik yang ingin menjegalnya, sebab itu sudah salah jalan dan cacat prosedural. Kesalahan lainnya masih bisa diperdebatkan dengan bebas, tetapi pembayaran Formula E yang dilakukan sebelum tanda tangan Perda maka itu menjadi masalah yang sangat serius, apalagi jika Formula E itu gagal terlaksana. Jika Formula E berjalan sukses atau tidak sukses, tetap saja masalah akan bisa menghampiri Anies. Apalagi banyak program Anies yang tidak terrealisir jadi nyata. Para pendukungnya seperti TGUPP dan Ijtima Ulama juga tidak terlihat aksinya lagi. Apakah mereka telah menyerah? Saya kurang tahu. Sepertinya karir politik Anies sudah berakhir dengan hitung mundur sejak Ketua DPRD DKI melaporkan pembayaran Formula E sebelum tanda tangan Perda tersebut ke KPK baru-baru ini. Sepertinya mereka semua telah menyerah, tapi tak mampu mengatakan apapun kepada Anies sebab mereka malu telah mendukungnya dengan membabi buta tanpa hasil apapun. Menurut Ketua DPRD, pembayaran fee sebesar 560 miliar itu hanya untuk satu musim saja, sebab undang-undang tidak kehendaki pembayaran fee berulang kali dan pemimpin selanjutnya juga tidak wajib melanjutkan balapan mobil listrik itu. Menjadi semakin tidak masuk akal karena biayanya lebih besar dibandingkan dengan yang dibayarkan negara lain untuk sekali musim, seperti yang terjadi di Kanada yang membayar nominal fee sebesar 1,7 miliar dan race fee hanya sebesar 17 miliar dengan total 18,7 miliar saja. Bandingkan dengan Jakarta yang membayar sampai 560 miliar hanya untuk sekali balapan. Melihat begitu banyaknya kesalahan fatal yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang membuka peluang bagi lawan politik untuk menyerangnya dan kesalahan politik yang membuat banyak orang sakit hati di waktu lalu, maka karir politiknya akan berakhir dengan tidak mengenakan. Kita bisa hitung mundur bersama sejak saat ini. Konten ini dibikin supaya kita sama-sama bisa belajar dari pelajaran politik oleh orang-orang di waktu yang lalu, supaya jangan pernah tumbalkan orang baik demi memuaskan ambisi kekuasaan, apalagi melakukannya atas nama agama. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Jika orang benar itu mengeluh, maka Tuhan akan mendengarkannya dari surga, sebab Gusti mboten sare. Mari kita hitung bersama sejak saat ini ya. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.